perhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup, takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat
bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami semua rindu mendengarkan Bapa berbicara bagi kami. Kami semua rindu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami rindu Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Ya Bapa, biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan dari Bapa di sorga. Ampunilah ketidaktepatan hidup yang kami lakukan selama ini. Apapun itu bentuknya, kami memohon pengampunan Bapa. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, tentu belajar kebenaran firman Tuhan secara lengkap, secara utuh, ya, maka kita akan mengerti benar bahwa di dalam Kristus kita memiliki kepastian hidup. Sebab Injil itu adalah kabar baik. Tetapi baik di sini kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan baik dari sudut pandang kita sebagai manusia. Sebab kalau kita melihat Injil sebagai kabar baik dari sudut pandang kita sebagai manusia, maka yang kita inginkan adalah apa yang kita mau, ya, apa yang kita inginkan. Kita mau supaya Tuhan menuruti semua keinginan hati kita. Ini yang salah, saudaraku. Kalau kita mau melihat Injil ini secara utuh, secara lengkap, secara benar, maka kita akan mengerti bahwa isi kabar baik itu bukan untuk kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kabar baik yang kita dapatkan setelah kita belajar Injil secara benar, secara lengkap, secara utuh, kita akan mengerti bahwa di dalam Kristus kita memiliki jaminan di mana kita tidak akan dipermalukan di kekekalan nanti. Jadi jaminannya itu bukan jaminan untuk kenyamanan hidup dunia saat ini, tetapi jaminannya itu adalah ketika kita hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan dipermalukan di kekekalan nanti. Atau dengan kata lain, kita pasti diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah saudaraku, persoalannya sekarang adalah banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang mengikut Kristus hanya karena mereka ingin supaya mereka diberkati. Tentu diberkati secara finansial, saudaraku. Lalu ketika mereka mendapatkan semua itu, mereka bisa tetap hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, saudaraku. Saudaraku, inilah kesalahan yang banyak terjadi di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang percaya. Karena ketika kita mengikut Kristus, ketika kita tahu bahwa Injil itu kabar baik, lalu kita menerima kabar baik itu, kita memberi diri sepenuhnya untuk mengikut Kristus, berarti kita juga harus mau hidup sesuai dengan cara hidup Kristus.
Saudaraku, kalau kita mau melihat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 dan ayat 58, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudaraku, ada banyak orang mengikut Kristus karena mereka ingin menikmati kehidupan yang nyaman. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, kita pun harus berani meninggalkan kenyamanan hidup dunia yang kita nikmati selama ini. Kita harus melepaskan semua kehidupan kita yang lama, kehidupan yang hanya mau menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Ini artinya kita harus mengerti dengan benar bahwa mengikut Kristus itu bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang gampang. Sebab mengikut Kristus berarti harus mempertaruhkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi tidak gampang, tidak mudah, saudaraku. Ketika kita memilih untuk mengikut Kristus berarti kita juga harus sadar bahwa segenap hidup kita itu diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita tidak memiliki hidup kita lagi, tetapi Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Supaya di dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, apapun yang kita lakukan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, firman Tuhan katakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Saudaraku, inilah model hidup orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan segenap hidup kita menjadi milik Tuhan, maka apapun yang kita lakukan sudah tidak lagi demi kepentingan diri kita, kenyamanan hidup kita, kesenangan hidup kita. Tidak. Tetapi semua yang kita lakukan itu untuk menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Semua yang kita lakukan, kita bisa membuat Bapa di sorga tersenyum melihat setiap tindakan kehidupan kita. Jadi, mengikut Kristus itu berarti kita harus mempertaruhkan segenap hidup kita. Kita berani mengambil keputusan untuk tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, saudaraku. Kalau kita melihat Roma 12 ayat 1, firman Tuhan katakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudaraku, jadi kalau kita mau menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah, kita tidak mengharapkan sesuatu di balik itu. Dengan tindakan hidup seperti ini sebenarnya kita sedang mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Dengan cara hidup seperti ini sebenarnya kita sedang mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini, saudaraku. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Ayat 2, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Jadi hidup sebagai orang percaya itu, kita harus mengerti bahwa tujuan hidup kita bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah kenapa saya seringkali katakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hidup kita, satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Sehingga apapun yang dunia tawarkan kepada kita, semuanya itu menjadi pudar di pemandangan mata kita. Karena kita tahu
Semua yang dunia tawarkan itu tidak bernilai kekal. Semua itu sementara, semua itu sia-sia. Tetapi apa yang Tuhan janjikan dari Injil yang kita pelajari secara lengkap, secara benar, secara utuh, kita tahu bahwa yang Tuhan janjikan itu adalah kehidupan kekal, kemuliaan kekal yang akan kita terima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, di mana semuanya itu Allah sediakan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia, hidup takut akan Dia ketika kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, seharusnya kita memiliki prinsip hidup yang benar, ya, di mana kita tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini selain Tuhan saja dan kerajaannya. Saudara, kita harus berani berkata seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 25 ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lalu ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, inilah pengharapan orang percaya yang benar. Tidak mengharapkan sesuatu yang ada di bumi ini, tetapi mengharapkan kebahagiaan hidup yang kekal, di mana kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita tinggal bersama-sama dengan Kristus yang akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kabar baik yang kita terima ketika kita belajar Injil secara lengkap, secara benar, secara utuh, kabar baiknya itu adalah di dalam Kristus kita tidak akan pernah dipermalukan di kekekalan nanti. Sebab kita akan diterima sebagai ahli waris dari kerajaan Bapa di sorga yang disediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan biarlah Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati langkah kehidupan kita semua saat ini, kekal selama-lamanya. Segala berkat itu kita terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.